Shalom, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh menyapa Bapak Ibu Saudara lewat video pendewasaan iman Warta Jemaat GKI Tegal 22 Oktober 2023. Tema kita hari ini berjudul Keluargaku, Supporterku, dengan dasar firman Tuhan dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya Pendeta Jong Sekyun dari Gereja Kristen Kalam Kudus, Bandung. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, keluarga merupakan bagian penting dari sebuah masyarakat dan gereja. Ketika kita mengharapkan sebuah masyarakat yang tangguh, masyarakat yang bisa menghadapi tantangan zaman, tentu perlu ada keluarga-keluarga yang tangguh. Dan sebagai keluarga Kristen tentu kita juga berharap ada keluarga yang tangguh, bahkan ada pribadi-pribadi yang tangguh di tengah gereja maupun di tengah masyarakat. Sudah, sebuah keluarga yang tangguh tentu membutuhkan dukungan, bantuan dari anggota keluarga yang lainnya. Sehingga saudara, di dalam sebuah keluarga yang tangguh ada anggota-anggota keluarga yang bisa saling mendukung, yang bisa menjadi supporter bagi anggota keluarganya yang lain. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana saudara kita bisa menjadi pendukung bagi anggota keluarga kita? Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari surat Paulus kepada jemaat Tesalonika di 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10. So, kita akan melihat bagaimana relasi yang dibangun antara Paulus dengan jemaat Tesalonika sebagai keluarga rohaninya. So, di dalam masa-masa yang tidak mudah yang harus dihadapi jemaat Tesalonika, Paulus menunjukkan dukungannya. Dia memberikan support kepada jemaat Tesalonika. Saudara, dari bagian firman Tuhan di 1 Tesalonika ayat 1 sampai dengan 10 ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana atau bentuk dukungan apa yang diberikan Paulus kepada jemaat Tesalonika sebagai keluarga rohaninya. Yang pertama, saudara, kita akan bisa melihat Paulus memberikan support, memberikan dukungan kepada jemaat Tesalonika pada waktu itu yang pertama dengan cara mendoakan mereka di tengah-tengah masa atau pergumulan hidup yang tidak mudah. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, surat 1 Tesalonika ini saudara, atau surat Tesalonika ini ditulis Paulus untuk jemaat Tesalonika yang didirikannya dalam perjalanan misinya yang kedua. Saudara, sebagai jemaat yang masih muda pada waktu itu, kehidupan mereka itu tidak mudah. Ada kesulitan, tantangan, penganiayaan yang harus mereka alami dan hadapi. Saudara, tetapi menarik sekali, mereka tetap bisa berdiri teguh dalam iman, bahkan saudara, mereka tetap bisa menjaga kualitas iman mereka sebagai orang percaya. Di tengah masa hidup yang tidak mudah, tantangan yang harus dihadapi, Paulus di dalam suratnya mengatakan bahwa aku mendukung engkau ya, aku mendoakan engkau, aku mengingat engkau. Ya, aku selalu mengingat kamu di dalam doamu. Itu pernyataan Paulus kepada mereka. Sebuah dukungan yang luar biasa ya. Kata selalu yang digunakan di dalam bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa itu adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Saudara, sebagai bentuk kasihnya, sebagai bentuk dukungannya kepada jemaat Tesalonika, Paulus menaikkan doa, mengingat jemaat Tesalonika itu di dalam doa-doanya, dan itu dilakukan terus-menerus di dalam kehidupannya sebagai supporter bagi jemaat Tesalonika. Yang kedua, saudara, Paulus juga memberikan dukungan dalam bentuk apresiasi, pujian kepada jemaat Tesalonika. Karena di tengah masa-masa yang tidak mudah, mereka tetap bisa mempertahankan iman mereka, dan bahkan saudara, kehidupan mereka, pelayanan mereka, saudara, itu sampai menjadi teladan bukan hanya di kalangan orang Makedonia dan Akaya, tetapi bahkan sampai keluar wilayah Makedonia dan Akaya. Saudara, Paulus memuji kualitas iman mereka, memuji teladan hidup mereka dan pelayanan mereka. Sebuah pujian yang memberikan support, memberikan dukungan, memberikan peneguhan yang merupakan wujud kasih Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari sebuah keluarga, saudara, kita juga sebetulnya bisa memberikan support dan dukungan kepada anggota keluarga kita. Belajar dari teladan yang ditunjukkan dalam relasi Paulus dengan jemaat Tesalonika, kita juga paling tidak bisa melakukan dua hal sebagai supporter bagi keluarga kita. Yang pertama, saudara, kita bisa menaikkan doa untuk anggota keluarga kita. Saudara, doa merupakan hak istimewa kita sebagai anak Tuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan sebagai Bapa kita, Tuhan pencipta, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa diandalkan, Tuhan yang maha hadir. Saudara, ketika kita berdoa dan menyerahkan anggota keluarga kita kepada Tuhan, Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan ini, Tuhan yang maha hadir ini, itu artinya sebuah keyakinan iman dan pengakuan kita bahwa Tuhan, pemilik hidup kita dan pemilik hidup keluarga kita ini merupakan Tuhan yang berkuasa
untuk menjaga, memelihara kehidupan mereka, dan juga Tuhan yang selalu hadir bersama dengan mereka. Nah saudara, karena itu mari kita menaikkan doa untuk anggota keluarga kita sebagai support kita untuk mereka. Yang kedua, saudara, kita juga bisa menunjukkan kasih kita secara nyata kepada anggota keluarga kita. Kasih yang bukan hanya sebagai sebuah ungkapan atau ucapan, tetapi sebuah kasih yang ditunjukkan dalam tindakan. Entah itu dengan pemberian, entah itu dengan pelayanan, entah itu dengan kata-kata peneguhan, entah itu dengan waktu berkualitas bersama dengan anggota keluarga kita, entah itu juga dengan sentuhan-sentuhan kasih yang kita berikan kepada mereka. Sudah kita berharap lewat kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata ini, mereka bisa merasakan, bisa melihat dan mengalami kasih Tuhan itu lewat kehidupan setiap kita. Sudah dikasihi Tuhan, biarlah di dalam perjalanan kita menyatakan kasih, menjadi supporter bagi keluarga kita, kita bisa melakukannya ini dengan pertolongan dari Tuhan kita, dengan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kita. Amin.